kemudian sahabat itu nyaman bersama Rasulullah? Ya karena kelembutan beliau. Dan kenapa beliau bisa lembut? Karena beliau mensibghah diri beliau dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau bisa mensibghah dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau sadar butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang bawaannya emosi, ya bawaannya suka marah, ya dikit-dikit bentak, ya dikit-dikit menghukum, dikit-dikit mengancam, ya seakan dia orang tua yang tidak butuh rahmatnya Allah. Ya orang tua yang tidak butuh rahmatnya Allah. Kalau dia seperti itu memperlakukan anaknya, ya siap-siap seperti itu pula, ya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia. Ya makanya ya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya selaku orang tua, ya karena Allah sudah baik kepada kita dengan ya curahan rahmatnya, harusnya itu yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena hubungan seorang ayah, hubungan seorang ibu dengan anak, ya seakan itu menjadi potret hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaitu rahasia Rasulullah ya dalam mendidik para sahabat. Sehingga di sini ya disebutkan beberapa contoh. Ya, beberapa contoh sikap lembut beliau ya dalam mendidik anak-anak yang ada di sekitar beliau. Ya dijelaskan faqad rawa al-Hakim fi al-Mustadrak bi sanadin sahih. Jadi Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ya dengan sanad yang sahih Inda Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr ya bin As radhiyallahu anhuma qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Ya, sampai Rasul mengatakan bukan bagian dari kelompok kita. Ya, seorang yang dia tidak menyayangi, dia tidak mengasihi, dia tidak merahmati anak-anak kecil kita dan ya juga bukan golongan kita, seorang yang dia tidak mengetahui hak ya dan kemuliaan orang-orang yang besar dari kalangan kita. Ya, artinya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan dari kelompoknya mereka yang tidak punya kasih sayang terhadap anak-anak. Jadi bayangkan tadi kita butuh rahmatnya Allah dan anak kita itu ya bukan milik kita, anak kita itu miliknya Allah. Ya, dan Allah lebih dekat hubungannya dengan anak kita. Kalau kita kemudian tidak rahmat kepada anak kita, ya hakikatnya kita ya nanti berurusan dengan pemilik si anak itu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita hadirkan itu kita akan lebih mudah ya untuk bersikap lemah lembut kepada anak kita ya karena kita mendudukkan dia sebagai makhluknya Allah, sebagai miliknya Allah yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya kalau kita tidak baik yang membalas kita adalah pemiliknya, adalah Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu menjadikan kita yang mudah untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak. Yang kedua, ketika muncul emosi, ya perasaan nggak sabar segala macam, hadirkan ancaman Rasulullah. Ya bukan termasuk dari kelompok Rasulullah seorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Ya seorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Nah, maka Rasulullah pun menunjukkan ya bukti cintanya, ya bukti kasih sayangnya kepada anak-anak yang ada di sekitar beliau. Maka di sini oleh Syekh Adnan Baharith diberikan beberapa contoh. Wa kana alaihi salatu wassalam yudhir hubbahu lil aulad wala yukhfi. Dan Rasulullah SAW memperlihatkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak. Beliau tidak menyembunyikan itu. Ya jadi bukan aib ya, bahkan anjuran. Orang tua itu untuk menunjukkan cintanya, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Fayaqul an Usama ibni Zaid wal Hasan. Dan pernah suatu kali Rasulullah berkata tentang Usama bin Zaid dan Hasan. Kalau Usama bin Zaid adalah ya anak dari Zaid bin Haritha, yang Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasulullah. Jadi kalau Zaid bin Haritha adalah hibbu Rasulullah, kecintaan Rasulullah, maka Usama bin Zaid adalah hibbi Rasulullah, kecintaan dari kecintaan Rasulullah. Kemudian Hasan adalah anak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Ya, yang wajar. Kemudian beliau ya punya kedekatan yang luar biasa. Ya baik dengan Usama bin Zaid ataupun dengan Hasan bin Ali. Dan pernah beliau kemudian dalam ya satu momen mengatakan Allahumma inni
uhibbuhuma fahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ya, jadi menunjukkan cinta kita kepada anak. Ya, Abi sayang, ya kamu, Bunda sayang kamu. Ya. Nah, itu tidak ada masalah untuk kita munculkan dan bahkan bisa kita balut dengan ungkapan doa. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kamu seperti Abi mencintai kamu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu seperti Umi mencintai kamu. Dan itu menjadikan anak kita dekat dengan Allah, yang menjadikan anak kita dekat ya dengan kita orang tuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Usama bin Zaid ya dan Hasan bin Ali. Dan contoh yang lain, wa fil hadits as-sahih, dan di dalam hadis yang sahih, allazi akhrajahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna al-Aqra' ibn Habis. Jadi ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbil Hasan. Ya, jadi Aqra' bin Habis ini melihat Rasulullah mencium Hasan. Fa akhbara anna lahu 'asyratan minal walad lam yuqabbil ahadan minhum. Kemudian Aqra' bin Habis mengatakan kepada Nabi kalau dia punya 10 anak dan tidak seorang pun dari anak-anak dia yang pernah dia cium. Ya, makanya Aqra' bin Habis dia merasa heran. Kenapa Rasul itu nyium Hasan? Ya, dia punya 10 anak saja, tidak ada seorang pun yang pernah dia cium. Ya, kemudian Rasul berkata, ya Rasul kemudian berkata, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya seseorang yang tidak menyayangi, ya dia tidak pantas untuk disayangi. Ya, dan ini pun yang nanti terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ketika Khalifah Umar ingin mengangkat seseorang sebagai gubernur di salah satu wilayah Islam, dan kemudian dipanggil oleh Umar untuk datang ke ya rumah Umar, dan ternyata dia mendapati Umar sedang bermain-main ya dengan anak-anaknya, sedang mencium anak-anaknya. Ya, maka orang tersebut merasa heran dengan sikap Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang seperti itu. Ya, maka ketika dipertanya, apakah engkau berbuat seperti itu kepada anak-anakmu, wahai Amirul Mukminin? Dan Umar pun lebih heran dengan perkataan dia, pertanyaan dia. Ya, emang kamu tidak seperti itu? Ya, kalau saya tidak. Maka Umar pun kemudian tidak jadi mengangkat dia sebagai pemimpin di salah satu wilayah Islam. Kenapa terhadap keluarganya saja tidak rahmat? Bagaimana kepada orang yang bukan keluarganya? Makanya sebetulnya tolok ukur kebaikan kita itu bisa kita lihat bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita. Makanya Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah yang paling baik buat keluargaku. Ya, jadi kalau mendidik anak, hadirkan itu. Ya, hadirkan itu. Ya, dan sampai Rasul kemudian mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Mereka yang tidak punya kasih sayang tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan Rasul juga pernah mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya, dengan mengatakan raihanati Hasan wa Husain. Jadi raihana itu adalah ya tanaman yang ya dia harum. Ya, jadi raihanati ya jadi tanaman yang harumku, ya parfumku itu adalah Hasan dan Husain. Ya, dan kemudian pengakuan Anas bin Malik. Ya, seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian nanti menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun ketika beliau tinggal di Madinah. Nah, Anas mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ayal min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu ada seorang yang lebih penyayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah contoh langsung ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anak di sekitar beliau. Ya, beliau didik mereka dengan penuh kasih sayang, ya dengan penuh cinta, ya dengan penuh rahmat. Ya, terkadang beliau wujudkan itu dengan ucapan Rasul cinta kepada mereka. Ya, terkadang beliau wujudkan dalam ya bentuk ciuman Rasul kepada mereka. Ya, terkadang kemudian pujian-pujian Rasul kepada mereka. Intinya, ya tunjukkan ya kepada anak-anak bahwasanya kita menyayangi mereka. Ya, kita bersikap baik dan lemah lembut kepada mereka, dan ini akan membekas dan berpengaruh terhadap karakter dan pendidikan mereka di masa yang akan datang.